Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi. Saya Sri Harmitasari dari Merdeka Belajar, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Dalam tugas ini, saya akan meresume sebuah buku keterampilan komunikasi yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi. Dalam buku ini memiliki subtop yang harus dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, pengertian komunikasi, komunikasi antar pribadi, jenis-jenis hubungan antar pribadi, pembukaan diri, hambatan komunikasi efektif, dan konflik dalam hubungan antar pribadi. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam hal ini, pentingnya komunikasi bagi manusia perlu kita ketahui, yaitu dengan ini dapat membantu perkembangan intelektual dan sosial manusia. Yang kedua, identitas atau jati diri terbentuk lewat berkomunikasi. Yang ketiga, memahami realitas di sekeliling kita. Dan yang keempat, kesehatan mental kita juga ditentukan oleh kualitas komunikasi kita. Selanjutnya, yang kedua, pengertian komunikasi. Dalam etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya, salah satunya De Vito 2009 mengemukakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Dalam ini, arah komunikasi terdiri dari tiga bagian, yaitu di bawah, di atas, dan horizontal. Sedangkan proses komunikasi terdiri dari sumber, pengkodean, saluran dekoding, dan penerima. Selanjutnya, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi antar pribadi. Terdiri dari komunikasi lisan, seperti pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus. Yang kedua, komunikasi tertulis, seperti memo, surat, email, pengirim faksimili, laporan berkala, buletin, dan lain-lain. Komunikasi verbal terdiri dari vokabulari, perbendaharaan kata, phrasing atau kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, timing atau waktu yang tepat. Komunikasi nonverbal, penyampaian pesan tanpa kata-kata atau bahasa tubuh, seperti kerut dahi, senyum, kilasan pandang, dan lain-lain. Selanjutnya, salah pengertian. Dari ini kita menghindari miscommunication untuk mengatakan apa yang kita inginkan dan menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Dalam hal ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan, terdiri dari tahap pasif, tahap aktif, tahap interaktif. Yang kedua, tahap persahabatan. Fungsinya membagi pengalaman, menunjukkan dukungan, dan sukarela membantu. Yang ketiga, tahap keakraban atau keintiman, disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Yang keempat, hubungan suami istri, ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim, serta ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Yang kelima, tahap hubungan orang tua dan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan antar orang tua dengan anak dalam suatu keluarga inti. Yang keenam, tahap hubungan persaudaraan. Hubungan yang ditandai oleh perasaan cinta antar adik dan kakak maupun antar anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Selanjutnya, yang kelima, pembukaan diri. Menurut Johnson 1981, pembukaan diri atau self-disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan masa kini.
Jendela Johari dalam ini, John Luke and Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruang berserambi yang terdiri dari pertama, berisi hal-hal yang diketahui oleh orang lain. Yang kedua, berisi tidak diketahui namun diketahui orang lain. Yang ketiga, berisi hal-hal yang kita ketahui tidak diketahui orang lain. Yang berisi hal-hal yang tidak kita ketahui baik diri kita maupun orang lain. Mempercayai dan dipercayai. Mempercayai berarti rela menghadapi resiko, menerima akibat menguntungkan ataupun merugikan dengan menjadikan dirinya relevan di hadapan orang lain. Sedangkan dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat yang menguntungkan. Membangun kepercayaan. Subpraktiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan, yaitu menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membelas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Selanjutnya yang keenam, hambatan komunikasi efektif. Fauzan 2007 menguraikan faktor dalam komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang pengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap pengirim pesan. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang ketujuh, salah informasi. Sedangkan Stephen 2006 mengemukakan hambatan dapat mengganggu lambat komunikasi efektif, yaitu penyaringan, kedua masih berlebih, yang ketiga persepsi selektif, yang keempat emosi, yang kelima bahasa, dan yang keenam kegelisahan komunikasi. Baik, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hubungan antar pribadi. Konflik. Menurut Johnson 1981, manfaat positif dari konflik terdiri dari yang pertama, dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dengan orang lain. Dua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk dalam diri kita. Yang konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan. Yang keempat, dapat menjadi kehidupan lebih menarik dan pendapat dapat membimbing arah tercapainya keputusan bersama. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil. Yang kedapat menyendiri. Dan yang kedelapan, konflik dapat mempererati dalam mengatasi konflik pun. Menjelas 5 gaya konflik. Yang pertama, gaya pura-pura, cenderung menghindar maupun dari orang-orang yang menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu, senang menaklukkan hasil dan kurang mementingkan tujuan-tujuan. Keempat, gaya rubah, burung hantu, mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan orang lain. Nah, itulah resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.